Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para wali Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah karomah Sejangkung, seorang wali Allah, wali nyeleneh adu sakti dengan Sunan Kudus. Sejangkung atau Saridin merupakan putra dari Sunan Muria. Sejangkung dikenal sebagai ulama karismatik dan ahli tasawuf. Dia berguru pada Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Dia dikenal sebagai Saridin sebelum menjadi Sejangkung. Apa yang dilakukan Sejangkung sepanjang hidupnya? Khususnya dalam hal menyebarkan Islam di daerah Pati dan sekitarnya. Sejangkung awalnya bernama Saripudin. Nama Saripudin berubah menjadi Saridin untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya dengan logat. Gelar Syekh untuk Saridin sendiri berasal dari Andalusia. Dia diberi nama oleh Sunan Kalijogo sebagai Syekh Jangkung. Syekh Jangkung selalu dijangkung oleh Sunan Kalijogo selama dia menjadi muridnya. Dijangkung sendiri berarti dilindungi, disayangi, dipelihara, diajarkan dan selalu dalam perlindungan. Saridin juga dikenal sebagai Sejantung adalah wali penyebar Islam yang populer di pesisir utara, terutama di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saridin dikenal karena karomahnya atau kesaktiannya serta perilakunya yang aneh. Sebagian orang mengatakan bahwa kelebihan itu sudah terlihat sejak Saridin menjadi santri Sunan Kudus. Karena penasaran, Sunan Kudus bahkan sempat menguji kejujuran Saridin. Sunan Kudus alias Ja'far Siddiq ingin tahu seberapa hebat santrinya. Dalam buku kumpulan kisah 31 Nabi dan Wali Songo, Saridin tiba-tiba dipanggil Sunan Kudus dan ditanya tentang air dan ikan. Pertanyaannya adalah, apakah setiap air pasti ada ikannya, Din? Saridin yang memiliki tingkah laku aneh tidak merasa dirinya sedang diuji. Dia dengan santai menyatakan bahwa ikan pasti ada di setiap air. Sunan Kudus tetap diam dan tersenyum. Setelah itu dia meminta santri lainnya untuk memetik buah kelapa dari pohon di pekarangan. Sebutir kelapa kemudian dipetik dan dibawa ke arah depan. Buah kelapa itu dibelah di depan semua orang. Semua santri sontak tak berkedip. Luar biasa. Terlihat banyak ikan berenang di dalam air kelapa. Banyak santri terkejut. Namun beberapa orang menganggap Saridin sedang pamer ilmu. Sunan Kudus hanya tersenyum melihat kejadian yang tidak biasa itu. Saridin juga dikenal sebagai Syekh Raden Saripudin, Raden Saridin atau Syekh Jangkung. Lahir pada tahun 1540-an Masehi. Dia adalah putra Sunan Muria dan Dewi Samaran, juga dikenal sebagai Dewi Sujinah. Saridin yang hidup pada masa kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan awal Sultanan Mataram Islam juga sering disebut Waliul Ilmi Sunan Landoh atau Sunan Landoh. Ikan bukan satu-satunya hewan yang muncul di air kelapa. Karomah Saridin terlihat lagi saat diajari oleh gurunya. Suatu saat, para santri tengah mengisi bak kamar mandi pesantren. Dan Saridin diminta untuk ikut serta. Orang-orang membawa ember dari sumur ke bak mandi. Tetapi Saridin sengaja tidak diberi ember. Kebetulan keranjang penyimpanan rumput berada di tangan Saridin yang memiliki permukaan berlobang-lobang seperti biasanya. Diminta agar Saridin mengambil air dengan keranjang. Bila kau sakti, gunakan keranjang itu, kata santri kepada Saridin. Dimasukkannya air sumur ke dalam keranjang dengan cepat. Semua orang lagi-lagi terkejut dengan peristiwa ajaib yang terjadi. Ternyata air di dalam keranjang yang seharusnya tumpah
tidak tumpah. Saridin dapat memenuhi bak mandi pesantren dalam sekejap. Namun, peristiwa yang terjadi dianggap telah menurunkan otoritas Sunan Kudus dan Saridin diusir dari pesantren. Saridin bertemu dengan Syekh Malaya atau Sunan Kalijogo, guru sejatinya saat meninggalkan pesantren Sunan Kudus. Beliau pun kembali berguru pada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo meminta Saridin untuk berendam di Laut Jawa. Karena tidak mampu berenang, maka dia diberi 2 buah batok kelapa. Namun, konon dia terseret arus laut hingga terdampar di Palembang dan terus pergi ke Timur Tengah. Di Desa Wiono, Kadipaten Patih, Jawa Tengah, Saridin menjadi wali penyebar Islam. Ia menikah dengan kakak Sultan Anyakrawati, yaitu Sultan Mataram kedua, Raden Ayu Retno Jinoli. Pernikahan Saridin menghasilkan seorang putra yang disebut Raden Bagus Momok Lando. Selain itu, ada beberapa sumber sejarah yang menyebutkan bahwa Saridin juga menikah dengan Raden Ayu Retno Diluih, putri Kesultanan Palembang. Saridin meninggal pada tahun 1641 dan tinggal di Pati, Jawa Tengah. Ketika usianya mendekati senja, Syekh Jangkung memutuskan untuk menjadi petani dan mendirikan perkampungan baru di wilayah Pati, Jawa Tengah. Dia sampai di desa Lose saat mencari perkampungan. Di sana dia bertemu dengan 7 orang yang sedang memperbaiki atap sebuah rumah. Oleh karena itu, Syekh Jangkung ingin menunjukkan bahwa perilaku 7 orang itu tersebut baik. Dia kemudian mengalihkan perhatian mereka dengan bertanya, apakah ada orang di daerah itu yang akan menjual kerbau? Menurut Syekh, jika ada, dia ingin membeli 2 untuk membajak sawah. 7 orang yang melihat pakaian compang-camping Syekh Jangkung tidak menjawab pertanyaan tersebut, bahkan dengan tanggapan yang menyakitkan dan menghinanya. Mereka menyatakan bahwa tidak akan ada orang di desanya yang akan menjual kerbau kepadanya. Namun, kerbau yang sudah mati akan diberikan jika dia mau. Si Jangkung menerima tawaran itu di luar harapan ke-7 orang itu. Kemudian mereka pergi bersama menuju tempat kerbau mati. Segera Si Jangkung melirik tubuh kerbau yang mati itu. Tanduk melengkung. Setelah melihat kerbau itu, Si Jangkung segera melakukan sholat dan meminta agar kerbau itu dihidupkan kembali. Si Jangkung mengelus tanduk kerbau itu dan berkata, "Sekarang bangunlah." Sungguh ajaib. Kerbau itu tiba-tiba mengibaskan ekornya, menunjukkan bahwa dia hidup kembali. 7 orang yang sebelumnya meremehkan Si Jangkung langsung bersujud dan meminta maaf melihat peristiwa ajaib itu. Sejak saat itu, Si Jangkung mendirikan perkampungan di tempat yang ditempati oleh 7 orang tersebut, yang kemudian diberi nama Desa Lando, yang terletak di Kecamatan Kayen Pati. Sebelum meninggal, Si Jangkung meminta kerbau itu disembelih dan dagingnya dibagikan kepada semua orang. Namun, ketika dia meninggal, kerbau itu hilang dan baru muncul pada hari ke-40. Kerbau itu disembelih oleh anaknya dan dibagikan kepada orang-orang Lando. Kulitnya atau lulang tetap disimpan. Pada suatu saat, seorang pedagang kehilangan sabuk pengikat barang dagangan. Dia mengadu kepada Tirto Kusumo, anak Si Jangkung, yang akhirnya memberikan lulang kerbau milik ayahnya. Namun sapi yang mengenakan lulang kerbau mengamuk di pinggir kota. Tak satu pun dari mereka berhasil membunuhnya. Anehnya, senjata api pun tidak ada yang mampu membunuhnya. Tiro Kusumo mengambil lulang kerbau itu setelah sapi itu lelah. Selanjutnya, tombak dapat dengan mudah membunuh sapi itu. Peristiwa tersebut, masyarakat akhirnya percaya bahwa lulang kerbau Lando adalah jimat kuat untuk kesehatan. Tirto Kusumo kemudian membagikan lulang-lulang kecil kepada semua orang di desa Lando, termasuk Sultan Agung. Demikianlah beberapa contoh karomah Si Jangkung
yang menakjubkan. Karoma-karoma ini menunjukkan betapa tinggi derajat dan kedekatan beliau dengan Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah-kisah karoma Syekh Jangkung. Semoga kita bisa meningkatkan iman, takwa, dan ibadah kita kepada Allah. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.